sejahtera, nama saya Robin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul bab 5 yaitu structure. Jadi langsung saja, di sini sudah ada sebuah source code tentang structure data. Jadi di sini terdapat structure dengan nama data yang terdiri dari variabel nama, address, dan salary. Dan structure data ini merupakan structure data dari employee 1. Di sini kita akan menampilkan nama, alamat, dan juga gaji dari pegawai. Untuk dari perintah tugasnya adalah jelaskan perbedaan inisialisasi program di atas dengan array. Untuk program di sini structure merupakan tempat penyimpanan data di mana data tersebut menjadi sebuah kesatuan. Jadi nama, address, salary merupakan satu kesatuan pada structure data employee 1. Sedangkan untuk array tidak menjadi sebuah kesatuan data. Jadi data tersebut tidak saling terhubung satu sama lainnya. Untuk hasil programnya dapat dilihat seperti ini. Inputkan nama pegawai, alamat, gaji, jadi demikian contoh programnya. Jadi diinputkan dulu nama, alamat, dan juga gaji. Terus ditampilkan datanya alamat, nama, dan gaji. Berikutnya, di sini terdapat struktur data student dengan karakter nama dan juga name. Dan di sini juga ada group, student group yang terdiri dari data student chief dan juga data student member. Nah, di sini kita langsung saja ke programnya. Jadi di sini kita inputkan nama untuk student group chief-nya. Dilihat jadi perulangan untuk menampilkan inputan name, dan berikut juga ada nama, ada inputan nama dan name untuk student chief. Dan di sini juga demikian untuk student member, dan diinputkan nama dan name. Jadi di sini merupakan struktur di dalam struktur. Jadi di sini terjadi perulangan seperti itu, dan di sini ditampilkannya. Jadi hasilnya demikian. Program berikutnya. Di sini terdapat program mailing list. Jadi program di sini mengirimkan structure ke suatu fungsi. Jadi langsung saja di sini terdapat sebuah mailing list record dengan tipe data name, address, city, dan juga zip code. Di sini terdapat fungsi display record
dengan parameter mylimit record. Di sini akan terjadi perulangan di mana ditampilkan nama, address, city, zip code. Dan kita juga diminta untuk menginputkan data tersebut sebanyak 3 kali. Jadi di sini terdapat fungsi display record-nya. Nah, jadi di sini nanti akan ditampilkan record nama, address, city, zip code. Kita coba jalankan dulu programnya. Jadi di sini perintahnya adalah jelaskan perbedaan antara instruksi SYN dan SYN GetLink. Apa fungsi dari sizeOf pada parameter kedua GetLink? Jadi di sini terdapat fungsi SYN.getLink. Pada fungsi SYN sendiri itu seperti yang kita telah ketahui bahwa memiliki maksud untuk menginputkan data, menerima data. Sedangkan fungsi untuk getLine itu berfungsi untuk menerima, dan fungsi getLine itu untuk menghitung panjang karakter dari sebuah kalimat. Dan untuk itu maka list array indeksnya harus jelas. Nah, sizeOf ini untuk menghitung jumlah dari nilai array yang dimasukkan. Jadi kita lihat dulu misalkan contohnya. Jadi di sini bisa dilihat recordnya dihitung, record 1, record 2, dan record 3. Di sini ditampilkan kembali data yang telah dimasukkan. Jadi demikian program berikut ini. Berikutnya di sini terdapat program dengan structure. Di sini terdapat dua structure. Jadi structure bin printed table box dengan nilai data sebagai berikut: printed table 01295. Printed table merupakan nama, 0 merupakan quantity, dan 1295 merupakan cost. Untuk berikutnya adalah structure bin pointer pt underline true. Jadi di sini terdapat perintahnya, maka untuk menjelaskan arti struktur instruksi pada baris 11, 12, 14. 11, 12, 14 ini dimaksudkan bagian sini. Jadi di sini structure bin printer underline table underline box merupakan structure dengan memiliki nilai data demikian. Dan di sini structure bin dengan pointer pt dengan nama pointer pt underline true. Jadi di sini pt underline true akan menampung nilai dari printer table printer underline table underline box. Nah, jadi di sini yang nanti akan dipanggil adalah structure pt underline true. Jadi kita coba runkan programnya. Jadi di sini ditampilkan printer table 01295. Berikutnya di sini terdapat struct dengan nama pegawai yang terdiri dari nama dan juga gaji. Nah, di sini terdapat menampilkan ukuran struktur dengan sizeOf dan juga menggerakkan pointer dengan malloc. Nah, di sini perintahnya adalah jelaskan keluaran dari hasil program. Di sini fungsi dari sizeOf adalah untuk menghitung besar dari ukuran dari structure. Dan di sini terdapat fungsi malloc. Jadi malloc dari pegawai di sini itu merupakan
fungsi untuk menampilkan lokasi struktur. Jadi di sini terdapat alamat lokasi. Nah, lokasi ini tersebut yang merupakan dari memori. Berikutnya di sini adalah bagian pada pointer. Jadi pointer dan string. Di sini terdapat program yang telah saya copy. Jadi di sini untuk tugas soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan pointer dengan karakter bintang dan juga karakter n dalam penggunaan pointer. Jadi di sini terdapat integer a dan juga integer bintang a ptr. A sama dengan 7, a ptr sama dengan dan a. Di sini kita menampilkan alamatnya, menampilkan nilainya, dan menampilkan bintang dan juga a inference dan satu sama lainnya. Jadi di sini kita lihat dulu hasil programnya. Jadi fungsi dari pointer bintang itu merupakan untuk menunjukkan a itu merupakan nilai integer daripada pointer a, sedangkan untuk n itu sendiri merupakan alamat dari memori pointer tersebut. Jadi di sini ditampilkan nilainya 7 dengan nilai dari bintang a ptr adalah 7. Di sini menampilkan alamat satu sama lainnya. Berikutnya di sini terdapat program. Kemudian jelaskan perbedaan penggunaan variabel dengan call by reference dengan menggunakan variabel call by value yang sudah pernah dipraktikkan di praktikum sebelumnya. Jadi di sini program pertamanya merupakan field by value. Jadi di sini terdapat original value dan juga nilai the new value of number. Jadi nilai asli dan juga nilai dari number. Jadi nanti di sini dipanggil berdasarkan dengan nilai integer. Jadi di sini dikembalikan nilai n kali n kali n. Sedangkan untuk program yang C di sini dipanggilkan berdasarkan dengan reference. Jadi berdasarkan dengan alamatnya. Jadi nanti pemanggilan alamatnya itu berdasarkan dengan pointer dengan nama ptr. Ini bisa kita lihat hasil programnya. Jadi original value, new value, di sini 5 dan 125. Untuk yang kedua, sama saja. Intinya hanya mempergunakan yang pertama mempergunakan dengan memanggilkan dengan nilai, yang ketiga yang kedua dengan menggunakan alamat. Berikutnya di sini jelaskan program di atas, dijelaskan juga mengapa perlu menggunakan library ctype ctype.h. Berikutnya adalah terdapat convert to uppercase. Jadi di sini terdapat sebuah string karakter n $32,98. Di sini ditampilkan kalimat the string before conversion is, dan berikutnya ditampilkan convert to uppercase. Jadi di sini terdapat sebuah fungsi convert to uppercase, dan berikutnya
cout, the string after conversion is string. Jadi intinya di sini adalah jika di sini pointer di sini akan memanggil string, ya. Jadi di sini string akan dikonvert A sampai dengan Z. Di sini jika huruf kecil maka nanti akan ditopper. Topper di sini dimaksudkan adalah diperbesar menjadi uppercase, dan di sini dilakukan perulangan. Di sini dilakukan perulangan, jadi seluruh kalimat di sini karakter $32,98 akan diulang, dicek satu persatu. Kita lihat contoh hasil runningnya. Jadi the string before conversion di sini mempergunakan huruf kecil semua, dan di sini the string after conversion is mempergunakan huruf besar semua setelah dilakukan topper. Di sini terdapat fungsi bubble sort. Jadi di sini terdapat integer dan konstanta integer. Di sini konstanta integer array size-nya ada 10 buah, terdiri dari data sebagai berikut ini. Jadi di sini akan ditampilkan data item in original order dan data item in ascending order. Di sini terdapat fungsi bubble sort, integer array. Terus ada pemanggilan fungsi swap, integer bintang, integer bintang. Dan di berikut ini dilakukan pengurutan. Dan di sini ada fungsi swap dengan parameter integer elemen 1 ptr, dan yang kedua adalah elemen 2 ptr. Dan di sini ada fungsi swap, di mana di sini akan sortir elemen-elemen tersebut. Jadi kita coba running programnya. Untuk hasil running programnya seperti ini. Ini data item in original order dan juga data item in ascending order. Jadi di sini bisa dilihat hasil dari fungsi dari setway dan juga bubble sort. Jadi di sini tampilan originalnya sesuai dengan data yang diinputkan sebelumnya, dan berikut ini merupakan hasil dari ascending order dengan mempergunakan bantuan dari bubble sort. Di sini terdapat fungsi copy 1 dan copy 2, dimana di sini ada karakter dengan hello dan juga string 4. Jadi ada array 10 buah, string 2 hello, ada string 3 dengan data 10, string 4 goodbye. Jadi di sini string 1 dan string 2, string 1 diinputkan, string 3 dan string 4, string 3 ditampilkan. Di sini akan terjadi proses pengkopian karakter. Jadi nanti di sini akan saling ditukar. Jadi di sini bisa dilihat. Jadi untuk yang satu itu hello, yang kedua adalah goodbye. Nah di sini kenapa bisa terjadi demikian? Jadi di sini untuk yang pertama, jadi di sini ada terjadi pertukaran tempat antara string 1 dengan string 2. Jadi di sini string 2 diinputkan dan kemudian ditukar tempatnya. Dan juga yang berikutnya di sini ada string 1 dan string 2, dimana dan yang di sini ini menggunakan pointer. Jadi dimana dibandingkan antara S1 dengan
dan jika misalnya tidak no, maka tidak dilakukan penjaringan. Jadi di sini proses pembandingannya kita lihat kembali soalnya. Jadi perbedaan proses penyalinan string dengan menggunakan array dengan menggunakan pointer. Jadi di sini yang mempergunakan dengan array, jadi di sini terjadi proses pengecekan karakter satu persatu. Sedangkan yang di sini tidak demikian. Jadi di sini pointer hanya akan membandingkan string 1 dengan string 2 apakah tidak no, dan dilakukan hingga berikutnya. Dan menurut saya untuk penggunaan penjaringan ini lebih efektif dengan mempergunakan pointer, karena di sini untuk yang mempergunakan string itu dilakukan perulangan secara berulang. Dan di sini adalah hasil keluaran programnya. Berikutnya untuk program memahami penggunaan pointer ke fungsi. Jadi di sini jelaskan baris 10 juga baris 17 dari program di atas, dan program di atas mempergunakan array pointer atau array fungsi. Jadi langsung saja untuk itu kita langsung menuju source code-nya. Jadi di sini terdapat deklarasi 3 buah fungsi nanti berdasarkan integer. Jadi di sini terdapat yang ditanyakan tadi menjelaskan baris yang di sini. Jadi pointer F3 di sini dimaksudkan adalah pemanggilan 3 buah fungsi dan menginputannya ke dalam satu pointer. Dan berikutnya di sini akan diperintahkan untuk menampilkan untuk menginputkan 0, 1, 2, 3 hingga selesai. Jadi di sini inputkan pilihan, ketika pilihan lebih besar daripada 0 dan juga lebih kecil daripada 3, di sini terjadi proses konversian. Nah di sini ketika kita inputkan choice, nah di sini choice akan mendapatkan sebuah lokasi string di sini, dan nanti array maksud saya ya, jadi di sini dimasukkan ke dalam array, dan array ini mendapatkan sebuah pointer dimasukkan ke dalam pointer. Nah, di sini jadi ada fungsi pointernya. Jadi jika fungsi fungsi jadi fungsi 1, nanti di sini ditampilkan dimasukkan pointer fungsi 1, di sini fungsi 2, dan di sini fungsi 3. Kita coba runkan programnya. Jadi sini bisa dilihat di insert now ke function 1 dipanggil memanggil untuk memanggil 2 yang dipanggil ada fungsi 3. Jadi demikian program yang sudah dibuat. Berikutnya adalah mixup. Dan di sini program di atas mempergunakan array pointer atau mempergunakan array fungsi. Di sini menurut saya di sini mempergunakan array fungsi karena di sini terdapat 3 pemanggilan fungsi yang dimasukkan ke dalam satu pointer. Berikutnya di sini adalah catat keluaran program, lalu jelaskan penggunaan string copy dan juga string and copy untuk melakukan proses apa saja, dan jelaskan terangkat perbedaannya. Jadi di sini terdapat karakter X dan Y lebih berbeda. Jadi karakter X ini merupakan array yang tidak dideklarasikan berapa nilainya. Jadi di sini string array, ini juga string array ini 4
akan dilakukan proses pengkopian dari X ke Y. Nah, jadi di sini di copy, dan di sini ada fungsi string and copy. Ini di sini Z14. Jadi di sini kita coba run programnya dulu. Jadi yang pertama adalah happy, yang kedua adalah new year, yang berikutnya string set adalah maaf, sekarang build dulu programnya. Programnya seperti ini. Jadi untuk yang array X di sini happy birthday to you, yang array Y ini yang hasil pengkopiannya, di sini yang array Z. Hasil dari Y ini merupakan hasil dari string copy, di sini langsung di copy keseluruhannya. Sedangkan yang array Z ini di copy dengan menggunakan string and copy. Di sini sudah ditentukan bahwa batasannya ada 14 karakter, jadi yang di copy hanya 14 karakter. Ini penggunaannya jelas lebih efektif yang string and copy, karena kita dapat menentukan jumlah karakter yang akan kita copy, sedangkan string copy ini dapat melakukannya secara langsung di sini. Berikutnya di sini mempergunakan string set. Jadi perintahnya adalah dapat keluarkan program, lalu jelaskan penggunaan string set dan string set, dan jelaskan perbedaannya. Jadi langsung saja kita langsung ke programnya. Di sini terdapat string set S1, S2, di sini S1, S2 dan S3. Di sini S1 adalah happy, yang kedua adalah new year, yang ketiga itu masih kosong. Jadi di sini string set S1 dan S2. Kita programnya, kita run dulu. Jadi S1 happy, S2 new year. Di sini string set S1 S2, jadi hasilnya happy new year. Jadi di sini adalah penggabungan dua buah karakter, dan di sini string set S3 S1. Di sini S3 masih kosong dengan S1 adalah happy. Jadi di sini ditampilkannya adalah ada happy. Dan di sini ada S3 S1, di sini adalah happy, dan di sini mengambil string set happy new year. Jadi di sini pengambilan keseluruhannya dari happy new year dari S1. Jadi di sini bisa dilihat perbedaannya bahwa string set ini dapat ditentukan jumlah karakter yang diinginkan, sedangkan string set itu hanya pengambilan secara keseluruhan. Berikutnya di sini adalah str cmp dan strm cmp. Dapat keluaran program, lalu jelaskan penggunaan str cmp dan strm cmp, dan terangkan perbedaannya. Berikutnya jadi kita langsung rangkum programnya. Jadi hasil keluarannya jadi S1 happy new year, S2 happy new year, dan S3 happy holiday. Di sini kita temukan bahwa strcmp ini berfungsi untuk membandingkan nilai antara S1 dan S2, S1 dan S3, S3 dan S1. Di sini dapat dilihat bahwa nilai dari happy new year dan happy new year dan happy holiday di sini berbeda. Jadi di sini S1 S2 dibandingkan hasilnya 0, dan di sini dan copy S1 dengan S3 dibandingkan ada 1, dan di yang ketiga ini hasilnya minus 1. Maaf, jadi yang untuk S1 dan S3 di sini dibandingkan nilainya, bahwa di sini terdapat perbandingan bahwa di sini S1 ini memiliki karakter kosong satu buah lebih, dan sedangkan untuk yang perbandingan ketiga S3 S1 di sini minus 1, dikarenakan di sini terdapat
di sebaliknya, maka di sini S3 dibanding dengan S1, S3 di sini terdapat di sini S1 lebih dari satu karakter spasi yang dimiliki dari S3, dan berikutnya STRNCMP S1 S3 dan 6 di sini dibandingkan karakter S1 dan S3 sebanyak 6 karakter, hasilnya 0 karena yang dibandingkan adalah HAPPY. Di sini mereka setara, dan yang berikutnya sebanyak karakter 7. Di sini bisa dilihat hasilnya adalah HAPPY 1 S3 6 dan S3 S1 di sini hasilnya min 6. Maka demikian program ini tampilannya. Berikutnya untuk yang strsoft kita coba dulu programnya. Jadi the string to be token size is this is a sentence with 7 tokens. Jadi di sini terdapat fungsi strsoft. Jadi di sini fungsi ini berfungsi untuk memisahkan string yang telah kita ketikkan dengan karakter yang kita inginkan. Jadi di sini ketika dideteksi bahwa terdapat tanda spasi, maka stroke tersebut akan dipisah. Ketika token tersebut tidak sama dengan 0, maka ditampilkan token PTR. Nah, di sini ditampilkan karakter satu persatu di sini. Jadi dipisahkan. This is a sentence with 7 tokens. Berikutnya terdapat fungsi segment. Kita klik dulu, lanjut, kita lanjut programnya. Jadi fungsi segment itu sendiri adalah berfungsi untuk membaca jumlah karisma, maksud saya membaca jumlah karakter yang membaca jumlah karakter string. Jadi di sini terdapat karakter string alfabet A sampai dengan Z, string 2 dan juga string 3. Jadi di sini dapat kita lihat panjang karakternya dengan menggunakan fungsi segment. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dari